Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Harlan, MPM 23758002 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 5A. Nah, di mata kuliah Cloud Computing di sini kita melanjutkan di lab 4 yaitu Working with EBS. Nah, di sini kita start dulu labnya. Soalnya itu agak lama nunggu. Nah, jadi di lab ini lab ini berfokus pada Amazon Elastic Block Storage, yaitu Amazon EBS, yaitu mekanisme penyimpanan utama yang digunakan oleh Amazon EC2 Instant. Dalam lab ini kita akan belajar bagaimana cara membuat Amazon EBS volume, melampirkan ke instant, menerapkan sistem file pada volume tersebut, lalu membuat cadangan snapshot. Jadi di topik yang dicakup di sini yaitu pada akhir lab yaitu yang pertama ini kita akan membuat Amazon EBS volume, lalu yang kedua itu melampirkan n n mods volume ke EQ instant. Lalu di sini kita membuat snapshot dari volume, lalu di sini kita membuat volume baru dari snapshot. Nah, di sini kita melampirkan dan mons di sini volume baru ke EQ instant. Nah, di sini di lab ini sekitar membutuhkan 30 menit untuk menyelesaikan. Nah, di sini. Nah, jadi di batasan layanan AWS ini kita dalam lingkungan lab ini akses ke layanan AWS mungkin dibatasi hanya pada layanan dan aksi yang diperlukan untuk menyelesaikan instruksi. Kita bisa saja menemui error jika mencoba mengakses layanan lain atau melakukan aksi di luar. Nah, jadi di sini what is Amazon Elastic Block Storage? Nah, jadi ini apa itu Amazon Elastic Block Storage, itu EBS ya. Nah, jadi di sini Amazon Elastic Block Storage yaitu EBS menawarkan penyimpanan persisten untuk Amazon EC2 Instant. EBS volume bersifat network attacks dan tetap ada meskipun instant berhenti atau dihapus. Nah, di sini Amazon EBS memiliki ketersediaan tinggi, reliabilitas tinggi, dan bisa digunakan baik sebagai bot federation EC2 instant maupun sebagai blok DPS tambahan. Nah, jika digunakan sebagai bot verification EC2 instant bisa dihentikan lalu dijalankan kembali tanpa kehilangan data. EBS jauh lebih andal dibandingkan local storage EC2 karena volume diperiksa otomatis dalam satu availability zone. Nah, di sini untuk daya tahan yang lebih tinggi, EBS juga mendukung snapshot point in the time yang disimpan di Amazon S3 serta direplikasikan ke beberapa availability zone. Snapshot ini dapat digunakan untuk membuat volume baru bercakup jangka panjang maupun dibagikan ke pengguna AWS lainnya. Nah, jadi di sini ada fitur Amazon EBS volume yaitu di sini ada persistent storage yaitu tidak bergantung pada instan tertentu. Lalu yang di sini ada general prospect yaitu volume adalah blok tipes mentah yang bisa digunakan di OS maupun EC2. Lalu di sini ada hex performance yaitu setara atau lebih cepat dari disk lokal EC2. Nah, lalu di sini ada hex reliability yaitu ada redundansi bawaan dalam satu availability zona. Lalu di sini ada design for resilience yaitu tingkatan kegagalan tahunan AVR antara
yaitu 0,1% atau 1%. Lalu di sini ada variable slot. Nah, di sini dari 1 giga hingga 16 TB. Lalu di sini yang terakhir ada ease to set, itu mudah dibuat, dipasang, dicadangkan, dipulihkan dan dihapuskan. Nah, di sini. Nah, lalu di langkah-langkah lab ini kita jadi di sini kita langsung buka aja labnya. Di sini kita bagi layar. Oh, ini. Nah, di sini di teks 1 itu kita di sini kita cari situ. Nah, di sini kita buka. Lalu kita ke instant. Di instant ini, di lab ini kita ke lab. Lalu di sini kita ke availability zone. Nah, di sini kita di lab, lalu di sini instant lab. Langsung aja kita ke volume. Nah, ini volume. Lalu di volume itu kita create volume. Nah, di volume ini kita di sini kita masukkan, yaitu volume tipe ini kita masukkan general, itu 2, SSD 2. Lalu ini kita ganti itu 1. Nah, selanjutnya ini sudah. Lalu kita di sini add text. Ini camnya itu namanya name. Lalu my volume ya. Nah, sudah, langsung kita create volume. Nah, di sini sukses. Dari lock. Nah, di sini muncul volume. Dan di volume ini press my volume, lalu kita ke action, attack volume. Lalu di sini kita take volume. Ini kita pilih yang yang lab running, lalu kita create. Ini tagnya. Ini di ini dep SPF. Oke. Nah, di sini sukses.
Selanjutnya kita ke instant. Nah, sini kita ke instant, lalu ke lab, lalu di lab ini kita ke kontak, ke lab, lalu kita ke lab, lalu kita kontak, lalu di kontak ini kita create kontak. Nah, sini kita tunggu. Nah, di sini kita masukkan itu df -h, enter, lalu di sini muncul sama sini, lalu di sini kita masukkan sudo gitu copy ya. Sudah. Selanjutnya kita masukkan lagi. Selanjutnya masukkan ini. Selanjutnya kita cut, lalu di sini di H. Udah, selanjutnya kita sudo. Nah, sini berhasil munculnya sama seperti yang di sini. Kita sudo. Lalu di sini kita cut. Nah, ini sudah. Nah, jadi untuk sudah. Selanjutnya kita di sini sudah. Kita balik lagi ke sini, lalu kita ke volume, lalu di volume ini kita ke ini my volume, lalu di my volume ini kita klik action, lalu di sini kita pilih create snapshot, lalu sini kita edit text, ini kita masukkan namanya, lalu kita masukkan, lalu kita create snapshot. Nah, sini sukses. Sekarang kita ke snapshot. Baru di sini kita masukkan ini. Let's store it. Nah, di sini sudah. Lalu kita ke
kembali lagi ke sini ke snapshot, lalu ke my volume, lalu di sini kita ke action. Coba kita running. My snapshot, lalu ke action, lalu di sini create volume from snapshot. Sudah sini kita, lalu di sini kita ada detect, lalu kita masukkan namanya, lalu di sini di short volume. Restore the volume, lalu kita create volume. Nah, di sini sukses. Nah, sekarang kita ke volume lagi. Nah, sekarang kita ke volume, lalu ke restored volume. Restored volume, lalu kita ke action, lalu ke action attack volume. Nah, di sini sudah. Ini kita pilih the running. Ini kita pilih SG. The volume DPSG SDG FSG. Udah, langsung kita create volume. Ini sukses. Nah, selanjutnya kita kembali ke sini lagi, kita masukkan sudo mkdir, lalu di sini rush. Nah, coba selanjutnya kita cek apakah sudah berhasil kita kerjakan. Nah, kita cek. Sini kita tunggu. Tunggu hasilnya. Nah, di sini kita sudah berhasil mengerjakan di tag 1 yaitu create IBS volume, lalu di tag 2 itu kita attack volume, di tag 4 itu volume mods, lalu tag 5 itu snapshot create, lalu tab 6 itu snapshot storage. Nah, jadi kesimpulan lab ini kita telah membuat volume IBS. Nah, terus kita melampirkan ke H2 instant. Nah, yang ketiga itu membuat sistem file dan menambahkan file ke volume. Yang keempat membuat snapshot dari volume. Yang kelima itu membuat volume dari snapshot, melampirkan. Nah, kita melampirkan dan memod volume baru ke instant. Nah, jadi pada lab ini telah kita pelajari cara menggunakan Amazon Elastic Block Storage atau IBS sebagai penyimpanan persisten untuk Amazon itu instant. Nah, langkah-langkah yang dilakukan meliputi pembuatan volume IBS baru, melampirkan dan memod volume tersebut ke instant, membuat sistem file, serta menguji penyimpan dengan menambahkan file. Nah, baik, mungkin sekian dari saya untuk video di lab 4 itu, yaitu working with IBS. Saya Rihi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.